Masih bersama kami di Presisi Siang, Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional Agus Hartimurti Yudhoyono menemui Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Pertemuan ini diadakan sebagai langkah untuk memperkuat kerjasama antara Kementerian ATR BPN dengan Polri dalam penanganan masalah pertanahan di Indonesia. Pertemuan Menteri ATR BPN dengan Kapolri juga bertujuan untuk berkoordinasi dalam memperkuat tugas-tugas yang masih tertunda terkait penyelesaian masalah pertanahan. Dalam pertemuan ini, AHY menyampaikan apresiasi atas keikutsertaan Polri dalam rapat praoperasi, pencegahan dan pelaksanaan tindak pidana pertanahan. AHY juga menegaskan pentingnya sinergi dan dukungan dari berbagai pihak, terutama kepolisian dalam upaya memerangi praktik mafia tanah Indonesia. Sebelum bertemu dengan Kapolri, Menteri ATR BPN juga mengunjungi beberapa tempat, diantaranya kerjasama Agung ST Burdiono Nurdin dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Langkah ini dalam rangka membangun kolaborasi lintas sektor untuk penyelesaian masalah pertanahan secara holistik. PJ Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharudin, bersama Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan, Bahar Kampolri, Komjen Pol Fadli Imran, meresmikan pos shelter patroli perintis presisi di Ditsamapta Polda Sulsel di Jalan Moisi, Makassar, Sulawesi Selatan. Shelter patroli presisi diadakan untuk mengantisipasi tindakan kejahatan dan mengecek tindak kriminal seperti balap liar, begal, dan kejahatan jalanan. Kabahar Kampolri melalui Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunuyudo Wisnu Andiko menjelaskan, shelter patroli presisi dan patroli kota presisi akan mengikuti model baru pelayanan kepolisian, yaitu ditempatkan di tengah-tengah pemukiman masyarakat. Model ini mengikuti kepolisian di negara maju seperti Jepang dan Amerika Serikat. Shelter diamankan di Makassar akan diadakan proyek percontohan untuk daerah selainnya. Shelter ini juga dilengkapi dengan modernisasi dan digitalisasi pelayanan untuk respon time yang lebih cepat dan kualitas layanan yang semakin baik. Bapak Kabahar Kampolri dan PJ Gubernur Sulawesi Selatan ini meninjau pos shelter patroli perintis presisi Ditsamapta Polda Sulsel untuk bertujuan mengantisipasi tindakan kejahatan serta mencegah tindak kriminalitas seperti mengantisipasi balap liar, kemudian curas, dan kejahatan jalanan lainnya, sehingga patroli perintis presisi ini diharapkan juga merupakan wujud kehadiran Polri di tengah-tengah masyarakat. Shelter patroli perintis presisi ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti ruang checklist peralatan, ruang penyelesaian permasalahan, ruang CCTV, ruang rapat, serta ruang pemeriksaan kendaraan. Divisi Humas Polri bersama Polda DIY menggelar dialog publik bertemakan integrisasi anak bangsa dalam menyongsong Indonesia Emas pasca pemilu 2024. Salah satu tujuan dari acara ini adalah menjelaskan peran strategis Polri dalam menjaga stabilitas nasional saat pemilu. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Bribtu Vilania dari Yogyakarta. Negara Republik Indonesia menggelar dialog publik dengan tema integrasi anak bangsa dalam menyongsong Indonesia Emas pasca pemilu 2024. Bertempat di The Alana Hotel Yogyakarta pada hari Selasa 5 Maret 2024. Acara yang diinisiasi oleh Divisi Humas Polri tersebut diikuti oleh personel Polda DIY dan Polres atau Polresta jajaran, perwakilan mahasiswa, kalangan akademisi, tokoh agama, serta organisasi masyarakat di DIY.
Salah satu tujuan dari acara tersebut adalah menjelaskan peran strategis Polri dalam menjaga stabilitas nasional saat pemilu. Dalam acara tersebut, Kapolda DIY hadir menjadi salah satu pemateri. Beliau memaparkan materi dengan judul Metode Polda DIY dalam menjaga kondusivitas pemilu 2024 dalam meraih kepercayaan masyarakat. Irjen Pol Suwondo Nainggolan mengatakan suasana tahapan pemilu 2024 di wilayah hukum Polda DIY berlangsung aman, lancar, dan kondusif. Hal tersebut terjadi berkat kerjasama antara Polda DIY, stakeholder terkait, dan segenap masyarakat DIY. Kapolda DIY juga menambahkan bahwa keamanan bukan hanya sekedar situasi, namun keamanan adalah investasi yang berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta. Selain Kapolda DIY, ada beberapa tokoh akademisi yang menjadi narasumber, yakni dosen kebijakan Visipol UGM, Eli Susanto, yang mengangkat tema integrasi anak bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Lalu Christina Rohayanti, selaku dosen ilmu komunikasi UPN Yogyakarta, dengan tema menjaga keutuhan nasional dalam konteks penguatan komunikasi politik. Selanjutnya, Dr. Ahmad Karis Zubair, budayawan yang merupakan mantan dosen filsafat UGM, beliau mengangkat tema demokrasi Pancasila sebagai keberagaman sosial budaya dan agama di Indonesia. Selain dihadiri Kapolda DIY, Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, didampingi para pejabat utama Divhumas Polri, serta para pejabat utama Polda DIY juga turut hadir dalam acara tersebut. Demikian Polda Jogja News edisi hari ini. Mari sukseskan gelaran pemilu 2024. Pemilu yang aman, damai untuk Indonesia maju. Saya Bribtu Filania, terima kasih dan salam Tribrata. Karo PID Polri, Brigjen Pol Cahyono Saputro menghadiri acara pisah sambut Kadis Pen AU. Ia berharap sinergi TNI Polri terus berjalan dan semakin membaik. Kepala Biro Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Cahyono Saputro, menghadiri acara pisah sambut Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara. Acara pisah sambut dilaksanakan di Markas TNI Raden Agung Sasangko Jati. Kepala Mars TNI Bambang Juniardo Jati Miko selaku Kadispen TNI Angkatan Udara yang baru. Karo PID Brigjen Pol Cahyono Saputro turut mengucapkan selamat dan berharap sinergitas Polri dan TNI Angkatan Udara dan semakin baik. Markas TNI Bambang Juniarto merupakan lulusan akademik Angkatan Udara tahun 1994. Saat lulus, Bambang Juniarto berkarir dalam Korps Penerangan dan Lanut Tarakan serta dan Lanut El Tari. Kami Bambang Junior, Marskal Pertama TNI, baru tadi pagi kami dilantik menjadi Kadis Pen AU oleh Bapak Kasau. Tentunya kita ketahui bersama bahwa sebuah pergantian jabatan, tour of duty, tour of area, itu suatu hal yang wajar. Sebuah organisasi ke depan, apa yang sudah dilaksanakan oleh Kadispen terdahulu tetap kita lanjutkan, dan kami akan melaksanakan fungsi penerangan militer terutama bagi Angkatan Udara yang lebih objektif dan transparan. Terima kasih. Yang pertama, ucapan selamat kepada Bapak Januar Jatmiko sebagai Kepala Kadispen Angkatan Udara. Semoga jabatan yang ini menjadi jabatan amanah dan sinergitas dengan Polri, TNI Polri ini tetap terjaga dan terus bisa kita tingkatkan. Dalam upaya meningkatkan pelayanan dan keamanan masyarakat, jajaran Polda Riau menggelar apel akbar polisi RW di Ballroom Hotel Lebesa, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Menurut Wakapolda Riau, Brigjen Pol K. Rahmadi, kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat peran Polri, polisi RW, dalam menjaga ketertiban dan mencegah tindak pidana
di lingkungan masyarakat. Saya melihat posisi sekarang ada beberapa yang sudah berinovasi untuk menampilkan sosok-sosok polisi yang humanis, menampilkan sosok polisi yang lebih dekat dengan masyarakat, menampilkan sosok polisi yang dicintai oleh masyarakat, dan menampilkan sosok polisi yang mau berkolaborasi dan kerjasama dengan masyarakat. Nah, saya berterima kasih kepada teman-teman yang punya inovasi-inovasi itu dan tampilan-tampilan yang setidaknya menunjukkan bahwa keberadaan polisi RW ada di tengah-tengah masyarakat. Keberadaan polisi RW juga didukung oleh regulasi yang sebagian besar memang regulasi untuk polisi RW ini masih dalam proses harmonisasi. Dengan inovasi rekan-rekan sekalian, silakan semua kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan preventif dan preventif rekan-rekan sekalian di tengah-tengah masyarakat di lingkungan RW itu, mudah-mudahan rekan-rekan juga bisa memberikan atau membuat sebuah amplifikasi berita-berita yang baik tentang polisi RW. Insya Allah ke depan kita juga akan mempunyai polisi-polisi RW yang profesional, polisi RW yang selalu mendekatkan pelayanan, polisi RW yang selalu pandai berkolaborasi, polisi RW yang selalu pandai untuk bekerja sama dengan stakeholder yang ada. Seekor paus sepanjang 15 meter terdampar di pantai Bangbangan, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Pemirsa, jangan beranjak dulu. Tetaplah bersama kami, informasi selanjutnya akan kami hadirkan usai jeda.